atau Jarvan yang bisa dive in. Karena sayang banget kalau seandainya Morgana dijadiin jungle di sini, jungle sebagai short caller itu terlalu lambat pergerakannya untuk dipakai jadi Morgana untuk jadi jungle gitu. Yes. Kalau menurut lu gimana, Jan? Ya, Morgana jungle nggak sih, menurut gue masih ada Rengar, masih ada Jax. Kalau mau DKG, Jax sekalian lah udahlah. Kita kayak horizon lagi dan karena emang menurut gue meta-meta yang sekarang lagi kebentuk kurang lebih tuh kita udah lihat preview di horizon, kayak Lux Fuxen gitu tuh udah ada di horizon sebenarnya kemarin. Cuman mungkin emang butuh waktu buat adaptasinya dari Cina sampai ke kita, dan benar Rengar jungle, dan menurut gue dari arah Embiid masih punya Jax juga. Kita tahu Alves mainin Jax juga, jadi dari masalah full champion jungle tidak terlalu merata-rata. Paling ini bakal nentuin Garen support apa Baron Lane. Goff bakal punya keputusannya di sini. Lo mau jadi apa nih, Goff? Gimana? Goff mau jadi apa? Ini masih bingung juga. Pantheon juga bisa support loh. Pantheon juga bisa support gitu. Nih Garen juga bisa support, tapi kalau misalkan lihat Goff yang pengen ngerusuh, entah mungkin pakai Garen gitu ya. Dan juga nih menentukan juga kira-kira jungle-nya bakal Diana atau bukan. Tapi ternyata Jax seperti yang Janitra bilang juga udah ketebak gitu ya. Ini Jax bakal farming, ini bakal ribet dan juga bakal sulit banget untuk seorang Z pasti yang nyulik champion untuk pemain dari tim MBR, karena misalkan tim-tim harus diajar, udah dikasih lantern ya sama si Trash gitu kan ya, bisa balik lagi. Tapi juga di sini mereka punya assassin nih dari Boom. Mereka punya namanya Rengar gitu ya. Terus juga ada Pantheon yang bisa cepat juga untuk pull up. Morgana juga kalau misalkan stun dari Dark King karena juga bakal jadi masalah untuk MBR, gak sih? Ya bener banget. Tapi di sini gue ngelihat dari MBR itu yang paling bagus picknya itu Trash ya. Dimana saat flanker dari BME bakal masuk, dia bakalan ngasih lantern, dan imbanya Trash di mobile itu lanternnya tinggal diklik. Kalau di PC itu masih bisa dihalang-halangin musuh, itu bakalan susah banget ngeklik lantern. Dan kalau di PC, kalau di sini tuh tinggal nge-tap doang icon lanternnya yang di minion, udah langsung selamat aja orang yang bakal mau diselamatin. Nah terus lagi kalau gue sih lebih suka ya, ini jujur aja pendapat gue, Morgana sama Garen di bot lane itu lebih bagus. Jadi Pantheonnya itu bisa ngeharas Darius di atas. Soalnya match up Darius Pantheon dimenangin oleh Pantheon setahu gua ya. Gua sih gitu loh. Iya, gua ngerasa ya bisa aja menangin lagi Baronnya, tapi kalau sama lagi skema dari MBR, ambil first round-nya, pop out di arah Baron, kalah lagi lane dari arah Boom. Kurang lebih kayak gitu. Tapi gamenya bakal segera dimulai guys, jadi langsung aja ramaikan di live chat dengan komennya #HungryBeast jika kalian dukung Boom, atau MBR Wow jika kalian dukung MBR Han. Tuh, dan juga thank you buat Gazi atas waktunya juga. Kita bakal bertemu lagi nanti habis post match tentunya, karena kita bakal melanjutkan pertandingan kali ini. Yap. Oke, udah pergi Gazi. Dan Pantheon support Han. Pantheonnya support aja nih. Pantheonnya support. Iya, padahal tadi sebelumnya Gazi udah bilang kalau misalkan lebih bagus Garen. Ternyata kali ini dari seorang Santana pun udah kena kill juga habis, dan hampir saya tumbang, dimana Goff bakal memberikan satu buah comet spear-nya ternyata masih disimpan. Dan juga Aegis Assault, karena memang dari segi damage Jan itu Varus sama Thresh emang gede banget damage Charlie. Betul, tapi itu tadi flashnya Varus sia-sia ya, karena dia rada mukil, dia berharap bisa bunuh Morgananya, Morgana udah flash, udah cuan, lawannya keluar resource, dia flash juga, sudah dapat hasil, jadi akhirnya imbang-imbang aja, sangat disayangkan sih dari Varus dan sebenarnya. Terlalu terburu-buru juga, cuman kalau misalkan dapat memang agak cuan juga karena first blood di awal-awal gitu kan ya, kalau misalkan kita lihat. Tapi ternyata kali ini memang tadi sebenarnya gue setuju juga kalau misalkan dari si Pantheon lawan Darius itu menang Pantheon, karena ketika dia Aegis Assault itu udah masuk juga tuh stack Darius kan. Jadi memang agak sulit. Sedangkan kalau misalkan Garen lawan Darius itu masih bisa-bisa aja. Tapi di sini dari Garen pakai Undying sih. Gue masih belum lihat juga, karena Darius salah satu match-up-nya dari si Garen yang kuat menurut gue. Jadi susah juga nih gue rasa buat Garen nih, Jan. Betul, tapi gue ngeliat Baron tuh sekarang role-nya Baron lane ya. Ya udah penting gue bisa clear aja, gue gak mati dari arah. Cuma kali ini di lane tengahnya first blood didapatkan oleh Alves. Seorang Jax dapat first blood, itu benar-benar enak banget kan buat scalingnya. Aduh, itu nggak kelihatan, tiba-tiba dia helikopter kan, udah muter-muter tongkatnya, terus lu ke sistem satu langsung di follow up sama teman-temannya juga, karena ada Tobu juga ternyata di mid lane. Damage-nya jadi ya sakit banget dan keculik sudah pada akhirnya. Dan karena udah ada Santas juga play ke arah seorang Santana juga, Hell Ever udah doang.
masih punya Tormented Soul. Untungnya dari Morgana nggak perlu kayak capek-capek ngelasin juga, dia tinggal ngasih Tormented Soul-nya. Itu yang nge-clear minion cepat. Tapi kali ini ada Onion King yang hampir saja mampu, ternyata masih belum level 5, nggak punya Notion Gelatin. Dan akhirnya develop oleh seorang Luffy dan berhasil di take down pula oleh Rengar kali ini. Benar, ya balik lagi Berenar menurut gue intinya adalah lu bisa clear minion, satu, kedua lu nggak kena first blood atau nggak kena solo kill kayak gitulah. Apalagi kita lihat Boom tuh jungle-nya mainnya ke arah atas mulu. Jadi at this point seharusnya Onion King udah sadar sih, lu nggak pernah sendirian itu ngelawannya di arah atas. Iya, dia selalu sendirian tuh. Siapa maksud gue si Onion King selalu sendirian dan Rengar selalu nge-push atau juga nge-gank ke arah atas gitu, ngebantuin Garner. Sedangkan itu kebaca juga nih sama Alves mungkin atau mungkin sama teman-teman lainnya, dimana dia ngebales aja gitu di bawah. Dan gue rasa tadi sebenarnya kalau misalkan dari Onion King level 5, Kha'Zix ya yang mati-mati tuh Rengar maksud gue aja di bawah, ternyata udah dibuka soul cycles-nya, tidak membantu juga karena 2 lawan 1. Tidak dibantu juga oleh Pantheon support kita dari seorang Goff, masih ada di markas kali ini. Dan kita lihat ternyata Radiant juga bakal diincar oleh Luffy dan juga Kangkong. Kali masih ada judgment juga untuk para Radiant. Mundur dulu, diberikan satu buah Luna Rush dan coba tiba-tiba memberikan pressure aja untuk nakut-nakutin dan malah ke pressure balik nih Boom Manager. Iya, ini tiba-tiba player-playernya hilang dari Boom dan akhirnya wave-nya justru dimenangin sama Onion King di arah atas meskipun tadi udah terkena sebelah. Terus ya, Onion King-nya loh yang menang level. Padahal tadi dia yang matian. Soalnya ditinggal tadi sama Garena berapa wave gitu hilang dan akhirnya Dariusnya dapat wave juga kan. Dan juga memang awal-awal tadi gue lihat dari pukul-pukulannya itu Dariusnya memang lebih agak berani gitu sama Garena. Ada trading-tradingannya oke-oke juga lah. Mungkin ada mislahit beberapa, cuman gak jadi masalah. Tapi ini suatu keuntungan juga yang akhirnya tadi dia kena terbunuh gitu ya dari main MBR Onion King-nya. Kali ini masih punya gold yang bisa dibilang lebih leading dibandingkan Garen. Jadi harusnya masih butuh bantuan Rengar lagi. Tapi kali ini ada Dragon yang bakal up juga. Dan ini Cloud Dragon yang dimana seharusnya MBR itu terhadap Cloud Dragon harusnya dikontes, Jan. Ya harusnya, tapi lihat mereka mungkin mau sedikit marah start ke arah 2 nya karena gue lihat Jaxnya udah start ke arah Herald. Dan kalau Boomnya telat start Dragon ini sebenarnya masih bisa ditabrak banget sama Ember. Dan mereka udah melakukan swap lane. Radiance bakal mainin lane jauhnya, sementara dua player intinya atau dua lane yang benar-benar harus ada dalam team fight itu Thresh dan Varus ya berjaga juga di arah tengah. Jadi mereka bisa compete ke arah dua-duanya, tapi Alves lempar ke atas, Dragonnya harusnya buat tim Boom. Sebentar aja. Nah, ini gue suka nih apa yang dilakukan sama MBR. Meskipun tadi memang ada pertukaran objektif, cuman dengan dia ngirim Diana yang ke arah bawah, ini gue udah biasa sering ngeliat juga di mana 4 orang yang nantinya itu Darius lebih mau war. Seperti yang gue lihat lagi kali ini masih ada Jasmine juga langsung dibuang ke arah Onion King, masih ada helikopter juga seorang Alves counter attack karena Luffy juga ditemenin lagi. Tapi Varus easy farm banget di arah mid lane, sedangkan Diana bakal ditinggal sendirian dan juga ngebiarin Z-nya itu ke split. Jadi kayak yang buat nyolek si Varus ntar gak ada, Jan. Gak ada Varus dari ini, gue pusing gue ngeliat yang di atas, muter-muter, ada Judgment, ada helikopter itu, Darius juga masih bisa nge-slabio lingkaran terlalu banyak, adu-adu Beyblade itu di arah atas aja. Iya, aduh muter-muter semua ya. Aduh, ini masih terlihat kawan-kawan dari Boom juga tidak melakukan permainan agresif juga. Bahkan dari Threshnya yang harusnya bermain agresif juga untuk kali ini masih bermain santai dan juga gamenya bakal di pause untuk sejenak kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang dari rumah lagi nonton kira-kira nih, kalau gua lihat ya, kalau misalkan kalian mungkin lebih predik menang ke arah siapa, karena dari Emir nih, Jax late game tuh bro, Jax late game, Diana late game itu nggak ada obat sih, Jan. Iya, dan lu kebayang gak sih mereka bakal main 1-3-1 lagi, jadi nanti Dariusnya yang ikut di tengah, satunya itu Jax lane jauhnya, satunya lagi Diana yang disuruh dan tiganya kuat banget ke Varus, Thresh sama Darius buat fight-nya guys. Ya menurut gua kondisi 1-3-1-nya bener banget yang kayak Janitra bilang bakalan lebih ke kontrol di arah MBR, sedangkan dari Boom Esport mereka lebih bisa berharap ke arah team fight dan nyulik satu-satu orang yang out posisi, tapi itu bakalan jarang banget untuk pre Dragon kedua ketiga itu bakalan susah banget nyulik orang random gitu ya, kecuali udah di setup banget loh. Nah kalau menurut lu gimana, Han? Kita lihat aja. Kalau misalkan memang mau diadu team fight juga dari tim MBR masih punya the box-nya Thresh gitu ya. Mungkin bisa malah jadi counter attack gitu untuk tim dari Boom. Dimana yang gue takutin adalah mereka bakal mainin pressure-nya aja, segitu rate yang didapetin ntar Jax kalau misalkan mungkin dia bikin itemnya langsung ke BRTK atau mungkin bikin Trinity itu mungkin dapetin turret bakal cepet banget juga buat si Jax ya. Kalau misalkan mau dimainin safe kayak gini dan Boomnya tiba-tiba dari awal itu nggak mau main agresif dengan ada Rengar, gue rasa bakal dirugiin sama Boom. Karena ya Jax late game, Diana late game bisa masuk-masuk, damage-nya juga udah gede banget sih, Jan.
Ya atau at least tolong turret-turretnya dulu sih ya. Iya. Apalagi ya Jax cepet banget dan yang ngelihat dari gameplay Alpha sebelumnya harusnya dia levelnya di area Edge of Fight lagi, dia bener-bener pegang sustain banget. Bahkan Jax pun aja emang dasar championnya udah susah buat dibunuh. Lu tambahin lagi satu item yang bikin lu sustain sangat berat sekali, dan kalau resource-nya bom udah kebuang ke arah Jax semua, bakal terjadi skema yang sama. Lu skill udah habis tapi tim fight-nya masih lanjut, dan akhirnya yang menang adalah yang bisa nahan-nahan resource-nya di dalam tim fight paling terakhir dikeluarin. Iya bener banget, terlebih hero-hero mostly dari Boom itu yang nge-deal damage kayak misalnya Z, Rengar, dan juga Garen bisa kita bilang auto attack semua kan, apalagi decisive strike-nya Garen yang untuk nge-silent itu juga auto attack, jadi itu masih bisa banget ditangkis sama counter attack-nya oleh Jax gitu loh. Yes, dan ya sekarang game bakal balik lagi guys, sudah nggak di pause ternyata dari kedua tim, dan kita balik lagi Han. Gamenya udah menit berapa sih sekarang? Menit 5 kan? Iya, masih menit 5 untuk kali ini, dan juga terjadi maju depan Nobu kali ini dengan sensasi juga, dan bersama The Box ternyata Goff hampir saja sekarang kayak kita sontak kemana Goff langsung ditembakkan juga dekat seorang Thresh. Nampak kali ini dimana seorang Santana juga udah maju dengan Soul Cycles-nya dari belakang. Ada Kangkong membuka satu buah shadow-nya, tapi ternyata malah tidak terjadi apapun, dan kali ini bakal bergerak ke arah atas aja dari tim MBR kali Jan. Harusnya ketahuan ya karena ada warning yang cukup bagus dari arah di arah sisi kirinya, tapi MBR berarti bisa alihin fokusnya untuk mendapatkan turretnya saja, dan Herald tadi belum di-support ya, karena biasanya kan ngajurin turret atas itu pakai Herald, tapi ini masih ditahan berarti Han. Itu dia yang gue bilang tadi, Jax ngancurin turret cepet banget, dibantu Darius, dia punya crippling stack juga bakal ngebantu banget untuk ngasih damage secara turret. Dan kali ini bener-bener matiin ZT nggak bergerak sama sekali, dia ada Ignite, dia punya Deathmark tapi nggak bisa ngeburu Diana, dia mau ke Varus jauh dari Varus gitu, kayak dijauhi dari segala target yang mau ditarget sama si Z. Sedangkan kalau misalkan dia mau target Diana nggak bisa mati gitu kan, ada kemungkinan nggak mati. Terus Thresh, Darius, Jax nggak mungkin gitu kan, tiba-tiba di ulti Z walaupun masih ada kemungkinan sedikit, tapi Varus yang paling memungkinkan pun jauhin dari Z aja. Iya, ini nggak pernah ketemu ini Z sama Varus, yang giliran Varus taruh di mid, Z ternyata lagi di bawah karena dia lebih mirroring ke arah Diana. Tapi sekarang lihat Diana ya udah pindah lagi ke atas. Swap lane-nya ini yang bikin Boom menurut gua rada-rada keteteran buat pacing dari arah MBR kan. Waduh, yes. Dan udah bergerak lagi juga dari arah River kali ini, lagi-lagi ward dari MBR cukup agresif, dimana harusnya mereka bisa berkaca dari game sebelumnya juga. Dari MBR selalu memberikan ward yang ngebuat tim dari Boom itu susah untuk menyelesaikan game. Dan kali ini juga dibuka dengan Proto Belt juga, ternyata ada yang terkena satu buah Chain of Corruption. Goff harus pulang, tapi ternyata masih ada sebuah Luffy. Coba untuk mundur lagi, ditarik juga oleh seorang Onion King. Coba untuk mundur dan masih ada stasis juga tentunya dilakukan. Dan kali mundur lagi Onion King, sekarang juga Soul Cycle dari seorang Morgana, apakah cukup baik. Dimana seorang Varus pun berhasil diculik juga, kali ini masih Rengar, Ramble Back, take the kill. Dan Radiance pun maju itu dia, ada pun pula dibuka juga ternyata kali ini. Luna Rush, Passion Sky, dibuka juga ternyata Silver Play juga dibuka oleh Kobu, dia juga di box. Dan ini dia ada sebuah Pantheon ternyata yang datang juga kali ini. Dengan satu buah Grand Star Flare pun datang. Dan tim Ace didapatkan juga oleh Boom, dan MBR tumbang semua nih Jan. Iya, ini yang gue bilang MBR lebih cepat buang skillnya, dimulai dari satu Dead Centers yang miss, dan kemudian Alpheza dengan Jax udah loncat ke arah dalam. Sebenarnya kondisinya udah nggak bagus buat perang, dan bahkan ketika Radiance dengan Diana coba buat nge-moonfallin tapi masih bisa di-dodge dengan flash, itu udah bukan pertanda buat teamfight, tapi Mobu sama Radiance masih mau 2 versus 5, dan Boom dengan 5 personilnya masih bisa auto attack lagi kayak tadi kata Gazi. Ini banyak champion auto attack yang berarti mereka walaupun skill udah kebuang masih bisa melanjutkan teamfight kan. Iya, terlalu serakah juga bisa dibilang. Mungkin apa over PD juga karena memang Diana dari kita sendiri punya Pelcaster sama Moonfall emang sakit, tapi ternyata masih belum cukup item gitu untuk sekarang ini. Dan dari Tobu pun akhirnya terpaksa untuk membantu Diananya, akhirnya nggak bisa juga malah dibunuhkan oleh Boom. Dan kali ini pun udah mulai maju lagi, ngapain Boom di depan 2 orang sekaligus, di mana Luffy dan juga pasti ada Goff yang terlalu maju memberikan satu bola lantern juga, ternyata satu orang Luffy pun nggak bisa menembus seorang Varus. Berhasil di take down, kali ini ada Rengar juga datang dari arah bush. Kita lihat Kangkong juga udah mulai maju lagi, Infernal Dragon juga bakal coba diambil, ada itu dia piercing arrow yang dibuka lagi dengan Moonfall, masih punya stasis, tapi udah kali balik ke OSB, ada kali timpul satu orang pun tumbang, terkena parah dari Varus. Goff mencoba untuk maju lagi, ada stasis dibuang lagi, susah dibuang, harus dibuang flash juga kali ini, ternyata kali nggak bisa untuk didapatkan. Dan nampaknya kali ini MBR memilih untuk mengambil Infernal Dragon terlebih dahulu sebelum ada kawan-kawan dari Boom yang bakal hidup lagi, Jan. Tapi darahnya low banget, dan lu kalau lihat Ramble Back ini masih full Rengar, kalau dia masih dan bisa dapat rebound itu lumayan berbahaya. Cuman bakal fokus ke arah objektif aja, mereka nahan di arah itu supaya nggak ada satupun champion yang masuk dari rebung, dan mereka dapat apa yang mereka mau, Dragon dan juga 3 kill. Menurut gue ini udah cukup buat membayar kesalahan MBR barusan.
Iya, karena menurut gue tadi cukup disayangkan kenapa dua orangnya harus ada di depan maju duluan gitu. Nih yang di sini loh, Wardy Dragon ya, sedangkan itu Morgana, itu Rengar tuh masih jauh banget juga dari busnya Brambleback gitu. Yang pada akhirnya tadi udah keluar ulti juga dari Garennya ke arah Varus juga nggak mati gitu kan. Kalau misalkan kita ngomongin adu deket-deketan, pukul-pukulan, kalau misalkan nggak berlima sekaligus dari Boom, agak sulit menurut gue sih, Jan. Bener, dan kali ini Boom bakal coba buat lari objektif ke arah Herald, coba buat setarakan semuanya lagi, tapi MBR lihat di belakang juga betul-betul mereka bakal coba buat nabrak ini Han. Waduh, bakal ditabrak juga kan ya, ada Herald di tangan arah juga bakal maju lagi dengan tubuh pelakon, ditarik lagi helikopter Boom kedua, dibuka dua helikopter Apgar, ditabrak dengan box dan ternyata pemain dari Boom bakal coba untuk dihabisi begitu saja, rontok abis Boom dan langsung hilang 5 orang sekaligus dikandaskan begitu saja, tabrakan yang berhasil walaupun Herald diambil oleh kawan-kawan Boom, tapi 5 orang Jan yang tumbang Jan. Lu dikandaskan, lu dapet Herald tapi 5-5-nya rata, menurut gua itu nggak ada untung-untungnya karena dari momen kayak gini MBR kalau gua nggak salah lihat dia bisa dapetin 2 invertiran di arah mid dan juga di arah top lane, berarti bisa tersisa karena inhibitornya dari satu team fight kan. Wah itu dia kan, tinggal dari satu team fight tinggal satu yang tapi enggak, ternyata di turret bagian 2 atas gak jebol. Udah ada Grand Starfall juga dari seorang Goff yang coba untuk maju lagi ke arah Radiant, lompat Protobelt bakal coba untuk diberikan satu stun juga, itu dia guys, Soldier dibuang, hati-hati Comet Spear langsung diberikan lantern, itu dia seperti dibilang oleh Gazi tadi, lantern tinggal diklik doang, nggak bisa dihalang-halangin ya, langsung balik dan selamat. Udah dibuka juga Heraldnya, ada seorang Brambleback juga yang maju ke arah Darius, kali ini masih punya versi Herald, Corruption Miss. Terjadi info juga nampaknya untuk kawan-kawan dari Boom bahwa seorang Varus gak punya lagi. Lagi 2 orang kena, bakal coba untuk diberikan sebuah ratingnya, ternyata kali ini bakal maju lagi dan play. Dia tidak Protobelt dibuang, itu dia Garen, dia kasih tumbuhan, Protobelt ya, gak bisa tumbang juga daripada Goff, bakal coba dicap terlebih dahulu. Dari belakang mengkau dibuka juga oleh Radiant, terlalu pede. Satu orang ditukar dekat satu, di arah belakang masih ada satu drop play dibuang lagi, ternyata Varus masih selamat ternyata Zipmor kali ini. Dari arah belakang kita lihat Piercing Arrow, nowhere to run, bakal coba diajar lagi, maju ke depan, dekat tumbuhan sentence-nya, dan ternyata berhasil menjatuhkan lagi kawan-kawan dari Boom. Tersisa Kangkong kali ini sendirian, Janitra. Ya betul banget, karena itu tadi fightnya cukup lama. Alves by time ya, dia lu lihat selama tadi tim fightnya dapetin Boom bisa bunuh 2 player, itu Alves masih farming di arah tengah, dia coba buat tajirin dirinya dan fightnya lumayan bisa di stall cukup lama oleh MBR, dan ketika Alves datang tinggal dibersihin aja. Jadi kita bicara sekali lagi jungle carry di meta sekarang, model-model kayak Jax, model-model kayak Rengar, lu datang paling terakhir sangat menguntungkan banget karena lu bakal bisa tinggal bersih-bersih dan akhirnya gold itu lari semua ke arah jungle dan terus lebih enak lagi buat MBR nanti. Betul, apalagi Jax masih punya counter attack dan juga Grandmaster Might. Ternyata Goff nganter nyawanya, itu dia punten paket lur dengan Grand Starfall-nya yang datang tiba-tiba. Entah kenapa gue juga bingung dia Grand Starfall ke sana karena pertama nggak ada objektif dan juga nggak ada yang sekarat, nggak ada info juga yang sekarat di daerah sana yang akhirnya Goff mati sia-sia menurut gue, Jan. Dan teman-teman lu kayak baru mati sih, jadi nggak bakal follow up juga, lu pasti bakal lebih duluan kan, karena memang lu championnya memiliki global presence yang tinggi banget. Tapi kita lihat lagi sekarang di menit ke-12 udah terpaut sekitar 9.000 network gap dari arah MBR versus Boom. Lumayan berat sebenarnya, kecuali dari arah Boomnya bisa mainin skema yang kayak tadi Gazi bilang, pick off satu persatu, cuman dengan kondisi 1-3-1 yang bakal dimainin oleh MBR, Trash, Varus, dan dari arah Darius bakal main barengan, lumayan berat buat golik satunya. Ya, gue setuju banget. Ini bakal sulit banget, apalagi mereka akan ketinggalan dari segi gold itu sendiri. Udah 8.000 lebih gitu ya, 9.000 bahkan kali ini. Dari segi objektif pun yang udah bakal up. Kalau misalkan mau dipaksa kontes sama Boom, ini bakal jadi malah petaka juga untuk tim Boom. Berbahaya banget, mereka bisa kalah fight lagi dan akhirnya malah jadi ke drag, gamenya langsung lost gitu untuk tim Boom. Karena ini bakal bisa diambil dua-duanya juga ya kan. Bisa lagi gitu tiba-tiba mereka kalah war di arah naga, habis itu langsung ke arah Herald gitu, ke arah Baron diambil juga sama tim MBR. Karena kalau misalkan dipaksain war, gue gak bisa bilang ini dari Boom bisa menang karena damage-nya masih kurang banget, Jan. Udah pertama kalah gold dan mereka powernya APC Morgana gitu. Ya udah berat banget, karena yang mereka mau cari adalah tim fight yang emang bener-bener ngumpul 5-nya biar Tormentor Soul ini bisa efektif banget. Cuman kalau MBR mainnya ada 2 champion splitus gini ya udah pasti tidak bakal ada tim fight besar. Dan bahkan satu orang yaitu Radiance mencoba buat menahan 2 orang. Lihat Alves sudah melakukan satu pergerakan maju, tapi kita bakal move ke arah mid lane dimana terasa juga terjadi fight 1-2 player tumbang kali ini, Han. Wah, pertukaran tidak adil juga karena kita lihat ada seorang Zed juga bakal coba di-flay terlebih oleh seorang Tobu menunggu belakang Dark Pending yang miss. Di arah mid lane pun inhibitor bakal diincar oleh Varus dan juga Darius. Bergerak lagi, ini dia Darius basketball nih bos. Awas tidak, ada piercing arrow, awas ditarik lagi. Ternyata juga udah ada kucing dari arah belakang Brambleback. Ternyata masih sekarang sudah juga bersama kita yang utama. Play terlebih dahulu dibuang lagi. Soul Jacob bersama Stasis. Terus 2 orang dan ternyata kali ini sibuk nge-clear minion terlebih dahulu kali ini. Ternyata serangan parah dari Varus menembus jantung pertahanan dari satu pemain
bermain. Morgana pun langsung hilang kali ini Janitra. Ya itu Varus ya dari Sigmar udah lumayan gak logis ya damage-nya ya. Kayak tadi sih gue liat Morgana masih ada seperempat darah. Sekali ditembak langsung menghilang begitu. At this point, poking damage dari arah MBR justru udah ngalahin poking damage-nya dari Morgana ya Buman. Iya, karena Morgana ya bener lu bilang tadi itu harus bisa juga, tapi ternyata bakal dipaksain war lagi dari mid lane, dimana Gox juga harus pulang lagi. Masih ada smite kali ini. Alves mempunyai Grandmaster Might, gak bisa matiin pakai bakal coba untuk mundur dulu, dihajar dua sekaligus dipukul-pukul. Dia dari belakang juga Shadow Lane King coba untuk menyari stack daerah kantong terlebih dahulu. Udah full stack, awas lari, ada Darsono, Darsono jeletin, orang double kill dapat kalian dari King, lari semuanya lari, bubar Darsono full stack Janitra. Dan Alvesnya gak mati tadi. Kita talking about Jax yang udah fat banget level 14 late game, dan bahkan mereka tanpa ragu langsung start Baron Natural. Bahkan Jungle pun belum datang, tapi mereka tahu dua player boom, 3 tersisa 3 gak bakal berani kontes. Dan at this point ketika Alvesnya nyampe, Baron udah bakal menjadi milik MBR. Itu ya gue bilang Jan, dia punya Grandmaster Might, jadi udah pasti gak mati itu tadi pasti pukulin. Terus tiba-tiba itu Darius ngambil stacknya di Z entah kenapa lagi gak punya shadow untuk lari ya kan, karena dia maju juga gitu ya ke arah Darius kan, terus mundur tuh dia ngincer ke arah Tobu kan trash itu, gak mati juga tuh sama si Z. Terus itu Onion King nyari stacknya di Z pas lagi mundur, di bayangannya ditungguin, tinggal dibacokin aja Jan. Iya benar, dan mereka sebenarnya fokus ke Alves kayak 4 orang gitu mukulin Alves, tapi nggak mati-mati sampai akhirnya diselamatin sama lenternya Tobu, dikasih flank ketahan, akhirnya nggak bisa game closing. Jackson masih bisa mundur ke arah belakang, bener-bener nice bait banget dari arah Alves. Yap, agak sulit untuk kali ini ngebalikin keadaan juga karena mereka bawa buff Baron sekali lagi, di mana Darius dan juga ada di bawah. Kita lihat sudah ada Moonfall juga langsung dibuka juga oleh Diana, di mana bakal coba untuk mundur lagi. Ternyata itu hanya distraksi, tapi Diana berhasil tak jengkir ke arah Garen. Itu dia terus sakit, bahkan double kill Garen, dan juga Rengar pun berhasil dipulangkan karena markasnya kembali sama Nars. Gak bisa untuk melawan satu orang Diana Radiant. Itu Diana-nya 1v2 sih di bawah, dan yang menang ada yang satunya Diana dari arah Radiant. Ternyata udah lumayan fat juga, dan ini bakal menjadi triline push. Yes, bakal coba lagi juga Aegis Assault dan juga Soul Seekers bersama Stasis dibuka, ternyata langsung disengage, dibuka juga di boxnya, disambut dengan cukup baik. Apakah surprise drop yang dilakukan juga oleh MBR, dan Nexus pun sudah di depan mata, bakal dihajar lagi, bahkan kill didapatkan kembali, dan inhibitor tiga-tiganya berhasil diamankan oleh MBR. Tersisa Gox sendirian, coba maju lagi di tengah helikopter, dan Nexus pun berhasil diamankan untuk kedua kalinya oleh MBR, dan skor kali ini 2-0.